demokrasi yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti tiap-tiap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Ini adalah rekaman film pidato Ki Hajar Dewantara bertema Demokrasi Indonesia. Bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah. Film ini hanyalah salah satu dari ribuan hasanah yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain film, Arsip Nasional juga menyimpan foto, rekaman suara, peta, dan arsip-arsip penting dalam berbagai bentuk lainnya. Inilah peran besar Arsip Nasional Republik Indonesia, melestarikan memori kolektif bangsa. Sejarah lembaga kearsipan di Nusantara dimulai sejak zaman Belanda saat pendirian Lans Archief 28 Januari 1892. Gubernur Jenderal Cornelis Penakar Hordik menerbitkan surat keputusan pendirian lembaga tersebut. Jacob Anne van der Seyss ditunjuk untuk memimpin Lans Archief. Saat pendudukan Jepang, Lans Archief berganti nama menjadi Kobunsjokan. Pada era ini, dunia kearsipan di tanah air nyaris tak berjalan. Hal tersebut disebabkan selain karena para arsiparis Belanda dijadikan tawanan perang, pemerintah kolonial Jepang sengaja membatasi pendokumentasian kegiatan, kecuali untuk kepentingan propaganda perangnya. Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk arsip negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tahun 1947, penguasaan arsip negeri diambil alih oleh Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949 menghasilkan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan perjanjian KMB pula, semua lembaga negara dikembalikan dan berada di bawah kendali pemerintah Republik Indonesia Serikat. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Juni 1950, melalui SK Menteri PP dan K, nama Arsip Negeri diubah menjadi Arsip Negara RIS. Sejak saat itu nama Arsip Negara resmi dipakai hingga tahun 1959. Tahun 1951, status kelembagaan Arsip Negara kembali berubah. SK Menteri PP dan K nomor 4223 memutuskan Arsip Negara ditempatkan sebagai bagian dokumentasi sejarah dari Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K. Dengan status kelembagaan seperti itu, Arsip Negara tak memiliki kewenangan untuk mendapatkan arsip dari instansi pemerintah di luar Kementerian PP dan K. Meski kewenangan menyempit, untuk pertama kalinya, lembaga kearsipan dipimpin oleh putra Indonesia. Desember 1957, Arsip Negara masuk ke dalam lembaga sejarah Kementerian PP dan K. Nama jabatan Kepala Arsip pun mulai digunakan saat Arsip Negara dipimpin oleh Dr. Randus R. Muhammad Ali yang memimpin Arsip Negara dari tahun 1957 hingga 1970. 1 Juni 1959, nama dan status Arsip Negara ditingkatkan menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini membuat Arsip Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri PP dan K. Menetapkan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Memasuki era Orde Baru, Arsip Nasional pun memasuki tahap baru. Berdasarkan Kepres nomor 228 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Status baru tersebut mendorong Arsip Nasional mengajukan usulan kepada Presiden pada tahun 1968. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang berbagai Kepres dan Perpres sebagai undang-undang, termasuk Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 61. Terbitnya undang-undang ini membuat Arsip Nasional memiliki landasan hukum untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Pokok Kearsipan. Tahun 1970, jabatan Kepala Arsip Nasional digantikan oleh Dr. Randa Sumartini. Sumartini adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional. Pada 18 Mei 1971, disahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Inilah tonggak sejarah kearsipan Indonesia. Pada masa berikutnya, tiap tanggal 18 Mei dirayakan sebagai Hari Kearsipan. Penyempurnaan fungsi dan tugas pokok Arsip Nasional Republik Indonesia diwujudkan pada masa kepemimpinan Dr. Nur Hadi Magetsari yang menjabat Kepala ANRI sejak Januari 1991. Melalui Kepres Nomor 92 Tahun 1993, digunakan istilah ANRI untuk Arsip Nasional Republik Indonesia. Setelah kelembagaan mulai tertata baik dan SDM yang dimiliki semakin berkualitas, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan arsip. Langkah inilah yang dikembangkan oleh Kepala ANRI, Dr. Muklis Paeni, yang mencanangkan visi arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Zaman terus berubah, kemajuan teknologi informasi semakin pesat. Di masa kepemimpinan Dr. Andos Oman Syahroni MSI, mulai dikembangkan sistem kearsipan nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dengan dikembangkannya program Sipati, sistem pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi. Pada masa kepemimpinan Dr. Andos Djoko Utomo MA, sistem kearsipan terus dikembangkan. Kerjasama internasional pun semakin ditingkatkan. Januari 19 2007, diluncurkan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Nasional atau JIKN. JIKN merupakan sistem jaringan dan sarana pelayanan informasi arsip statis secara nasional. Catatan penting lain adalah di era ini lahir Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dalam penanganan bencana yang marak terjadi di tanah air, ANRI pun hadir mendukung upaya penyelamatan arsip-arsip berharga. Inilah peran nyata ANRI di tengah kehidupan masyarakat. HM Asikin SHM Hum yang memimpin ANRI sejak tahun 2010 hingga 2013 melanjutkan dan mengembangkan kerjasama internasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan lahir di masa kepemimpinan HM Asikin. Sebagai salah satu perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dibentuklah Balai Arsip Tsunami Aceh. ANRI juga menjalankan kerjasama untuk melakukan pembinaan arsiparis yang ada di instansi pemerintah, TNI Polri, BUMD BUMN, serta perguruan tinggi. ANRI telah berperan dari masa ke masa. Di tiap era, ANRI menghadapi tantangan yang berbeda. Hari ini, di bawah kepemimpinan Mustari Irawan MPA, ANRI menargetkan arsip dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan mampu berkontribusi menjawab tantangan dalam masyarakat luas.